pada minggu Prapaskah kedua ini. Semoga adik-adik udah siap ya untuk mengikuti Bina Iman Online pada hari ini. Nah, jangan lupa siapin semuanya, peralatannya adik-adik dan Alkitabnya juga. Jangan lupa untuk meminta bantuan orang tua untuk selalu didampingi ya adik-adik. Nah, selamat mengikuti Bina Iman Online pada pagi hari ini. Selamat! Dipanggil nama saya, dengar dipanggil namamu, dengar dipanggil nama saya, juga dipanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dipanggil nama saya, dengar dipanggil namamu, dengar dipanggil nama saya, juga dipanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Halo adik-adik, sebelum kita memulai BIA, yuk kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap berdoa yang baik, lalu kita tutup kedua mata kita. Mari kita hadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Allah Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dan melindungi kami sepanjang semalam tadi, sehingga kami dapat bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan udara yang segar untuk mengawali hari pada hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau juga sudah memberikan nafas yang baik bagi kami dan untuk kedua orang tua kami dan untuk kesehatan kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami. Semoga Engkau menerangkan akal budi kami, sehingga pada sekolah minggu hari ini kami dapat bisa mengikutinya dengan baik dan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pembina kami nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baiklah adik-adikku sekalian, Injil minggu ini diambil dari Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri.
Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Ibu Berta di Bina Iman Online. Pada hari Minggu ini kita memasuki Prapaskah kedua tahun B. Hari ini bacaan yang kita akan kupas adalah Markus 9 ayat 2 sampai dengan 10. Dan tema judul hari ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, anak-anak, sebelum kita bercerita, Ibu ingin tahu apakah kalian semua pernah tahu gunung? Atau bahkan kalian semua pernah mendaki gunung? Ya? Oke, kalau belum yuk kita bareng-bareng Ibu ajak bersama untuk melihat gunung. Sebutkan 3 gunung mungkin yang anak-anak ketahui. Dalam sekolah kan suka ada pelajaran ya. Yuk kita tahu, kita belajar tentang gunung. Gunung apakah itu 3? Kita sebut. Yuk, dari pertama kita bisa sebut. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada Gunung Rinjani. Nah, indah sekali ya gunungnya. Pemandangannya pun indah ini Gunung Rinjani anak-anak. Setelah Gunung Rinjani, 1, 2, Gunung Semeru. Iya, benar, pinter. Kita belajar Gunung Semeru. Lihat di puncak gunungnya ada awan yang berbentuk seperti topi. Indah sekali ya. Nah, yang terakhir 3 ya. Berarti Gunung Bromo. Iya anak-anak, Ibu kebetulan pernah naik itu di Gunung Bromo. Kita berangkatnya malam sekali, jam 12, jam 1. Sampai di atas gunung kita pagi, dini hari subuh. Di mana matahari baru terbit. Indah sekali ciptaan Tuhan ya. Kita harus bersyukur. Baik anak-anak, kenapa Ibu bercerita tentang gunung? Karena hari ini ceritanya berkaitan dengan gunung. Nah, Tuhan Yesus dalam Markus ini bercerita tentang Tuhan mengajak murid-muridnya, kebetulan 3 murid yang diajaknya, untuk naik ke atas gunung. Dan gunungnya itu bukan Gunung Bromo, Rinjani, atau Semeru, tetapi nama gunung itu di Israel sana adalah Gunung Tabor. Nah, anak-anak bisa melihat Gunung Tabor. Seperti ini ya. Kita punya nggak di Indonesia gunung seperti ini? Gunungnya indah ya. Hampir mirip bukit. Nah, disinilah Tuhan sering sekali berdoa. Tuhan juga ingin berdoa, sering sekali menaiki gunung. Kebetulan hari ini dalam cerita kitab suci ini, Tuhan Yesus menaiki Gunung Tabor. Tetapi Tuhan tidak sendiri anak-anak. Beliau mengajak ketiga muridnya, yaitu siapa anak-anak? Ingat ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka 3 murid dan Tuhan Yesus jadi berapa? Jadi 4. Mereka mendaki gunung. Ingat nanti coba anak-anak menyanyi lagu daki gunung yang tinggi. Iya. Yuk kita bersama-sama kita akan menaiki Gunung Tabor ya, sambil nanti bernyanyi. Nanti teman kita akan menyanyikan lagu Daki ya. Kita nanti bisa mendengarkan dan bernyanyi bersama dan kita bergerak bersama. Baik. Nah, anak-anak, kalau kita naik gunung kira-kira capek enggak? Capek sekali, Bu. Iyalah naik gunung pasti capek. Ibu sekarang nggak bakal kuat naik gunung ya. Jangan naik gunung, ke pasar aja juga mikir. Ya. Oke. Tetapi di sini Tuhan Yesus ya selalu mencari tempat untuk berdoa justru di atas gunung. Karena gunung itu tempatnya sejuk, sepi, dan enak untuk berbicara dengan Allah Bapa.
Dan di sini Tuhan rame-rame berempat pergi ke gunung. Mereka ya dengan mendaki berlahan-lahan, terus dia melewati peristiwa macam-macam di atas gunung ya, melewati gunung-gunung itu di Gunung Tabor, dan akhirnya sampailah di atas gunung ya. Di atas gunung apa nak? Di atas gunung Tabor. Nah, kenapa Tuhan mengajak ketiga muridnya? Karena Tuhan menginginkan bahwa peristiwa mereka berempat ke Gunung Tabor itu kelak teman-teman atau murid-murid yang lainnya dapat memahami tentang wafat dan kebangkitan Tuhan. Setelah mereka berjalan sesampai di atas puncak Gunung Tabor, muridnya di bawah dan Tuhan naik di atas puncaknya gunung. Dan apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus berubah. Nah, berubah menjadi apa? Tuhan berubah rupa wajahnya dan Tuhan Yesus bercahaya seperti ada matahari menyinari dan pakaiannya serba putih bersinar terang sekali. Mungkin kita lihat pun silau ya. Ketiga muridnya pun juga silau. Ya, dan bersamaan dengan Tuhan Yesus percaya, muncullah siapa anak-anak? Muncullah kedua nabi. Nabi siapakah itu? Coba kita lihat di gambar. Di sini ada Nabi Elia dan Nabi Musa. Mereka bertiga berbicara. Sangat akrab sekali. Tuhan Yesus, Nabi Elia, dan Nabi Musa berbicara. Ketiga orang itu asik sekali berbicara. Dan kemudian tiba-tiba di tempat itu ketiga muridnya tercengang ya, anak-anak bisa melihat di bawah apa yang dia dengar ya. Tuhan murid-muridnya mengatakan bahwa Tuhan, aku sangat bahagia di tempat ini. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kami akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus turun dari atas gunung. Dan selama perjalanan turun, awan itu terang sekali. Dan apa yang terjadi anak-anak? Terdengarlah suara Allah Bapa. Dan Allah Bapa itu berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan kemudian ketika muridnya takut karena belum pernah mengalami peristiwa di mana Allah berkata langsung kepada mereka. Mereka jatuh tersungkur. Dan mereka selanjutnya, apa yang terjadi anak-anak setelah tersungkur? Tuhan Yesus datang mendekati mereka dan membangunkan mereka sambil berkata kepada ketiga muridnya, berdirilah, jangan takut. Ketiga muridnya pun bangun dan mengangkatkan kepalanya dan melihat Tuhan Yesus sendiri, anak-anak. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Elia tidak bersama Tuhan lagi. Kemana mereka? Ternyata mereka sudah menghilang, tidak ada lagi. Akhirnya setelah peristiwa itu, ya,
Tuhan Yesus dan murid-muridnya turun gunung untuk kembali lagi ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan mereka turun gunung, Tuhan berpesan untuk tidak menceritakan peristiwa yang telah terjadi yang dialami kepada siapapun sebelum manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, anak-anak, cerita tersebut sangat bermakna. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil makna dan kesimpulan bahwa kita harus selalu rajin dan berusaha tidak terus pantang menyerah seperti gambaran Tuhan Yesus dalam pendakiannya ke Gunung Tabor. Walaupun banyak rintangan Tuhan, tetapi mereka selalu berusaha sampai ke atas puncak gunung. Dan kita harus selalu berusaha. Contohnya bahwa kita harus selama ini, contoh yang baru kita alami, terjadinya banjir kemarin anak-anak ya. Mungkin anak-anak sekalian ada yang pernah mengalami kemarin kejadian banjir, air masuk ke dalam rumah. Ya, kita harus akan selalu ingat akan Tuhan bahwa apapun akan bisa terjadi kalau Tuhan mengendaki. Jadi apa anak kita harus selalu ingat untuk selalu berdoa dan selalu ingat akan Tuhan karena kuasa Tuhan begitu dahsyat. Kita harus ingat selalu untuk selalu menjaga lingkungan kita dengan baik, jangan membuang sampah sembarangan dan membuang sampah di sungai dan sebagainya. Karena itu ciptaan Tuhan. Kita harus menjaga dan merawat semua ciptaan Tuhan. Baik anak-anak, sekian dulu cerita dari Ibu Berta. Semoga bermakna bagi kalian semua dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita membuat aktivitas ya. Alat-alat yang dibutuhkan, 2 lembar kertas buffalo, kertas origami warna-warni, gunting, dan spidol. Yuk, sekarang kita memulai ya. Kita ambil kertas yang warna biru, kita lipat 2, seperti ini. Lalu kita gambar sebuah gunung. Kita gambar sebuah gunung. Adik-adik kalau tidak bisa minta bantuan mama ya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Lalu kita gunting dalam posisi tetap dilipat ya. Ya, jadilah bentuk sebuah gunung. Lalu kita buka. Nah, seperti ini ya adik-adik bentuknya. Lalu kita ambil kertas yang berwarna putih. Kita buat gambar awan. Ya. Awannya boleh besar. Nah. Seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting awannya. Nah adik-adik, sudah jadi ya bentuk awannya. Lalu kita tulis di kertasnya awan ini. Kita ambil dari bacaan tadi. Ya, kata-katanya, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, kita tulis ya. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah
Dia. Ya, seperti ini. Lalu kita tempel dengan lem. Kita tempel, ya. Nah, adik-adik bisa letakkan bebas, mau yang di gunung sebelah kiri atau sebelah kanan bebas ya. Nah, saya tempel sebelah sini. Oke, sudah. Jadi seperti ini ya adik-adik. Lalu adik-adik ambil kertas origami ya. Kita buat bentuk orang. Kita buat bentuk orang sebagai murid Yesus. Murid Yesus tadi ada berapa? Ada 3 orang yang diajak Yesus ya. Petrus, Andreas, dan Yakobus. Nah, adik-adik bisa bikin bentuk huruf U. Seperti huruf U. Untuk badan. Nah, 1 tempel di sini. Ya. 2. Ya, 1 lagi. Ya, di sini. Ya. Lalu adik-adik bisa buat bentuk kepala. Kita buat 3 bentuk kepala. Lingkaran ya. Bentuk lingkaran saja. Nah, 1. Dua. Ya. 3. Ya. Kita lem ya. Kita lem. Ya, adik-adik. Jadinya seperti ini ya. Nah, ada 3 murid Yesus, Andreas, Petrus, Yakobus. Mereka takjub melihat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor. Dan muncullah awan. Dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah, adik-adik, kalau mau menghias, di bawah gunung diberikan gambar pohon atau rumput, silakan ya. Nah, Ibu Susi coba tambahkan rumput ya. Nah, jadilah seperti ini ya adik-adik. Ibu Susi menambahkan awan dan rumput di bawahnya. Nah, cantik bukan? Ya, selamat membuat ya adik-adik. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana pertemuan Bia hari ini? Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita penuh dengan sukacita. Sebelum pertemuan Bia online kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pertemuan ini. Semoga pertemuan kali ini membawa kami sukacita dan iman kami semakin dikuatkan. Bapa, lindungilah dan berkatilah kami supaya kami selalu sehat dan semangat meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan cobaan
Semoga kami menjalani hidup ini dengan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pendamping. Semoga para pendamping Kau berikan kesehatan supaya dapat setia mendampingi anak-anak semua. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus bersertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus bersertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oh, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus bersertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus bersertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, gimana Bina Iman Online kita pada pagi hari ini? Pasti seru banget dong. Tadi kita sudah membaca firman bersama, mendengarkan renungan, membuat aktivitas, dan kita sudah bernyanyi bersama. Adik-adik, cukup sampai di sini dulu Bina Iman Online kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti Bina Iman Online pada setiap hari Minggu. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, agar kita cepat bertemu. Dan selamat pagi dan sampai jumpa.